Semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga. Pagi ini aku lagi siap-siap mau ke pasar, karena hari ini aku mau belanja keperluan untuk bikin ayam ungkep Laos. Ayam Laos atau ayam lengkuas, bahan utamanya pasti lengkuas ya, selain ayamnya. Nah, ini pas aku nyampe di depan pasar, di parkiran itu sudah ada ibu-ibu yang kebetulan jualan Laos. Nah, ini aku langsung beli aja 1 kilo. Tadi ibunya nggak ada kembalian, jadi aku dikasih masako untuk kembalian uangnya. Aku mau bikin ayam ungkep Laosnya kurang lebih sekitar 3 kilo lah. Kok banyak banget, karena ini adalah orderan pesanan dari teman-teman aku. Alhamdulillah. Gimana sih ceritanya? Kok tiba-tiba aku langsung dapat orderan? Jadi di vlog sebelumnya itu kan aku udah masakin ya buat temen aku. Dia kan mau liwetan di rumah. Nah, ternyata teman-teman dia itu suka sama masakan yang aku buat. Liwetannya katanya enak, ayamnya juga enak. Jadi mereka mau order lagi untuk ayam Laosnya. Gak nyangka kan, rezeki ternyata bisa datang dari mana aja, bahkan dari pintu-pintu yang gak terduga gitu. Aku sama sekali gak pernah ngebayangin diri aku bakalan terima orderan ayam Laos. Salah satu resolusi di tahun 2024 ini memang aku pengen punya usaha sampingan, tapi aku tuh masih bingung mau usaha apa, mulai usahanya dari mana, gimana cara mulainya. Intinya masih bingung lah, belum ada gambaran gitu ya. Tapi ternyata tanpa aku sadari, ini udah jalan aja usahanya. Pelajaran yang bisa aku ambil ya, jangan sampai kalian melewatkan kesempatan apapun yang datang ke kalian. Misal nih, kalau aku kemarin tidak menyanggupi permintaan teman aku untuk masakin dia liwetan, gak mungkin kayaknya bakalan ada orderan ayam ungkep sebanyak ini. Aku ngejalanin usaha ayam ungkep ini rasanya kayak masih kabur gitu loh, kayak masih belum tahu arahnya itu kemana. Aku belum pernah usaha kulineran seriusan, ini kayaknya baru yang pertama kali deh. Karena dulu tuh aku memang kuliahnya kan di manajemen keuangan ya, kita punya kelas kewirausahaan. Usaha yang pernah aku coba waktu kuliah itu cuma usaha jualan baju, jualan jilbab, terus jasa fotokopian gitu. Pernah usaha kue kering juga, tapi itu aku nggak bikin sendiri, jadi aku beli kue kering kiloan gitu di pasar, terus di repackage ya, di packaging ulang lagi per toples, jadi harganya itu lebih murce lah. Nah, ini baru pertama kali nih aku coba jualan makanan ya, yang aku bikin sendiri. Deg-degan banget, tapi aku happy dan juga agak khawatir ya, karena kan aku anaknya tuh overthinking, jadi kayak kepikiran, aduh nanti mereka suka nggak ya sama ayamnya nanti rasanya pas nggak ya, keasinan nggak ya, pokoknya kayak banyak banget deh hal-hal yang belum terjadi tapi udah aku pikirkan. Ditambah lagi aku orangnya memang agak perfeksionis ya, jadi ya stresnya itu beda gitu loh. Dan ini aku lagi beli ikan asap ya. Ini buat pas suami, pesenannya seperti biasa lah, kalau ke pasar wajib banget beli ikan asap. Untuk ayam ungkepnya itu aku menyediakan beberapa pilihan ya. Maksudnya aku jualnya itu per tin wall atau per boxnya itu 1/2 kilogram. Isinya ada bagian paha aja, sayap aja, mix paha, sayap, dan mix dengan dada. Nah, jadi pesanannya itu beda-beda dan nanti bakalan kita packing bareng-bareng ya. Semoga hal-hal yang aku lakukan di vlog kali ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga. Mungkin kalian pengen punya usaha sampingan, bingung mulainya dari mana, seperti yang aku bilang tadi ya, nggak ada salahnya kalian memanfaatkan kesempatan yang ada di sekitar kalian. Seperti halnya yang aku lakukan ya, nolongin temen, masakin dia liwetan, malah dapet orderan. Misal nih kesempatan itu tidak ada atau tidak datang, kalian bisa menciptakan sendiri kesempatan itu. Caranya gimana? Kalau menurut aku ya, kalian bisa memperhatikan lingkungan kalian. Misalnya nih, kalau di aku kan lingkungannya ibu-ibu ya, ibu-ibu antar anak sekolah. Nah, kalau kalian lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman kalian, itu kan kalian bisa saling sharing ya, apa aja sih keresahan mereka. Contohnya kalau di aku, mereka itu merasa kesulitan untuk
untuk ngatur waktu buat masak. Nah itu kan kesempatan ya buat kita untuk menyediakan bahan makanan kayak ayam ungkep ini yang praktis gitu, gampang masaknya. Keresahan dan kesulitan mereka itu bisa menjadi celah ya atau kesempatan bagi kita untuk menyediakan kemudahan alias usaha yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita dulu, nggak usah jauh-jauh gitu maksudnya. Oh iya, karena aku baru pertama kali mencoba usaha kulineran ini, otomatis aku belum punya pengalaman ya, belum punya banyak pengalaman. Kali aja teman-teman di rumah udah punya usaha kuliner atau sudah pernah coba jualan gitu ya, boleh dong sharing-sharing di kolom komentar ceritanya gimana sih kalian punya usaha, apa suka dukanya. Kali aja pengalaman-pengalaman kalian itu bisa bermanfaat juga ya buat aku dan teman-teman yang lain. Karena kan belajar itu nggak harus dari pengalaman kita sendiri ya, kita juga bisa belajar melalui pengalaman dari orang lain. Ditunggu ya sharing-sharingnya. Nah BTW ini belanjaan aku sudah hampir selesai, nanti kita bongkar di rumah ya. Sebelum aku pulang ini aku mampir dulu untuk beli jajanan pasar karena aku belum sarapan, jadi nanti ini yang aku makan ya buat ngemil-ngemil di rumah. Dan sarapannya selalu aku beli nasi campur. Aku iseng tanya ke ibunya bulan puasa ibunya jualan apa enggak, katanya dia jualan. Jadi kalau teman-teman mau cobain nasi campur ibunya nanti pas bulan puasa, ibunya bakalan jualan di perumahan BTN Pagutan ya, pokoknya yang di depan warung nasi bebek Mbak Yul di lapangan. Kalian cus ya ke sana. Happy banget ibunya jualan nanti pas bulan puasa, tapi katanya di pagi hari dia tetap jualan sih, karena kan yang di Lombok ini juga ada ya yang selain agama Islam, maksudnya ada agama Hindu, ada agama Kristen juga. Nah dia juga jualan maksudnya untuk orang-orang lain yang tidak berpuasa. Nah ini aku ngiler lihat teh manis neneknya ya, nggak sabar pengen cepat pulang, pengen sarapan. Oh iya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang dan salam kenal ya semuanya. Alhamdulillah udah dapat untuk sarapan pagi ini. Lanjut ya, ini aku mampir untuk beli telur asin. BTW ini belanjaan aku udah super duper berat banget, jadi aku mau langsung pulang aja. Cus ya, kita pulang ke rumah. Oke, ini aku udah sampai di rumah. Tali tas belanjaan aku putus saking beratnya belanjaan aku hari ini, dan tasnya juga emang udah tua ya, udah waktunya beli yang baru. Untuk sarapan pagi ini aku makan nasi campur yang tadi kita beli ya, terus bikin teh anget, makan jajanan pasar. Tadi aku ada beli lopis sama kue serabi. Habis ini lanjut aku mau menyiapkan semua bumbu-bumbu yang dibutuhkan untuk bikin ayam laosnya. Di sini aku pakai lengkuas atau laos itu sekitar 1 kiloan ya. Aku beli di pasar tadi tuh harganya seperempat laos 4.000. Tapi kalau yang masih pink-pink kayak gini 5.000. Aku nggak tahu kenapa harganya beda. Dan untuk bawang putih tadi aku beli setengah kiloan ya, harganya 19.000. Untuk harga laosnya ini aku nggak tahu termasuk murah atau mahal ya dengan harga segitu. Yang jelas aku nggak pernah beli banyak, biasanya tuh cuma beli sedikit aja, beli cuma 1 bongkol gitu loh. Nah itu harganya 2.000-an. Aku murni pakai laos semua ya, alias lengkuas aja, nggak ada tambahan apapun. Untuk setengah kilo ayam itu isinya sekitar 5-6 potong ya. Ini bagian paha itu isinya sekitar 5 potong. Tapi kalau bagian sayap itu sekitar 6 potong ya, untuk ukuran setengah kilo atau 500 gram. Tapi nanti kalau udah dimasak, yang namanya masak pasti ada proses penyusutan ya. Jadinya di 5 potong ayam itu bersihnya itu kayaknya nggak sampai 500 gram deh. Tapi nanti kita timbang ya. Ini ayamnya aku beli yang bagian paha ada 3 kilo, bagian sayap 2,5 kilo. Aku beli agak banyak karena sekalian juga ya untuk stok di rumah, jadi sekalian gitu masaknya. Hari ini aku mau bikin 2 macam ungkepan ya, ada ayam laos dan ada ayam bakar Padang. Untuk ayam laos atau ayam lengkuas ini aku ungkepnya itu 2 kali, khusus bagian paha dan bagian sayap. Sebenarnya nggak ada alasan khusus ya kenapa masaknya itu dipisah, maksudnya yang bagian paha atau sayap ini karena kebetulan aja per kreseknya itu udah sayap semua, paha semua gitu. Jadi ya udah langsung masak kayak gini aja. Oh iya, untuk bumbu ayam lengkuasnya atau bumbu ungkepannya itu aku pakai bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar,
terus ada lengkuasnya yang pasti ya. Rempah-rempah tambahannya itu aku pakai serai, daun jeruk dan daun salam. Bumbunya cuma pakai garam, penyedap dan sedikit gula. Tadi aku kasih juga perasan jeruk nipis ya, supaya ayamnya itu nggak amis dan seger. Ini ayamnya masih baru, fresh banget dari pasar, jadi pasti enak banget. Aku masih agak bingung sebenarnya soal tingkat kematangan atau keempukan dari ayam ungkep ini, karena ada temenku yang nggak suka kalau ayamnya itu terlalu empuk, alias yang pas makan langsung rontok gitu loh daging sama tulangnya. Nah itu temen aku nggak suka, jadinya ini aku ungkep masih empuk, cuma yang nggak empuk-empuk banget gitu loh, maksudnya pas makan yang nggak langsung rontok antara daging dan tulangnya. Kayaknya tingkat keempukan ayam itu balik ke selera masing-masing ya, cuma aku harus punya standar sendiri. Nah itu yang harus aku cari ya. Ini aku ungkepnya itu yang bagian paha dan ini yang bagian sayap. Untuk bagian sayap ini satu kuali aku langsung masukin 2,5 kilo dan ini hasilnya. Warnanya nggak yang kuning gonjreng ya, apa karena aku nggak pakai kunyit bubuk ya? Kalau pakai kunyit bubuk gimana sih hasilnya? Apa lebih kuning lagi? Kayaknya nanti aku mau coba ya trial kalau pakai kunyit bubuk, mungkin dia warnanya bisa lebih cakep kali ya. Nah di kompor sebelahnya ini lanjut aku mau bikin ungkepan untuk ayam bakar Padang. Untuk ayam bakar Padang ini basic bumbunya sama kayak bikin gulai atau kalio ayam, cuma dibikin kering gitu, jadi nanti tinggal dibakar aja. BTW nih ya, mohon maaf aku tuh masak sebanyak ini pakai apa sih namanya, pakai perasaan, alias nggak aku timbang-timbang bumbunya, jadi main cemplang-cemplung aja. Ini kesalahan aku ya, dan aku tuh baru sadar setelah aku masak kenapa aku nggak timbang bumbunya, maksudnya biar punya standar gitu ya, standarisasi bumbu. Ini aku malah cemplang-cemplung aja karena kayaknya aku kebiasaan gitu ya masak cemplang-cemplung, jadi ya udah aku belum timbang-timbang. Nanti kalau aku masak lagi insya Allah aku mau timbang ya bumbunya biar punya standar gitu dan rasanya bisa sama setiap kali masak. Dan kali aja teman-teman di rumah mau resepnya ya. Dan BTW ini untuk ayam ungkep dan ayam laosnya udah jadi, tinggal ditunggu dingin, nanti lanjut kita packing ya semuanya. Ini ada 6 box masing-masing setengah kilo, jadi ada 3 kilo ya. Ini langsung aja aku bagi-bagi seperti yang kita timbang sebelumnya pada saat ayamnya belum dimasak alias masih fresh. Untuk bagian paha kalau ukurannya agak gedean itu sekitar 5 potong ya, dan ini aku tambahin lagi, jadi ini aku isi sekitar 6 potong ya per boxnya. Dan untuk ayam bakar Padang itu aku dapat 3 box, jadi ya perbandingannya itu 5 potong ayam masih fresh itu beratnya 500 gram, tapi kalau udah dimasak 5 potong ayam itu beratnya menjadi sekitaran 300 gram. Lumayan ya, ada penyusutan sekitar 150 sampai 200 gram. Aku belum ngitung berapa modal dan keuntungannya, jadi ini bener-bener jualan dadakan banget, dan aku kasih harga jual itu yang sama aja kayak orang-orang yang ngejual ayam ungkep lainnya di Lombok. Per box itu sekitar 45.000, isinya 5 sampai 6 potong ayam. Dan ya udah mungkin habis ini ya baru aku hitung-hitungan, nggak tahu deh untung atau rugi. Yang jelas aku mau ambil kesempatan yang aku punya, karena kita nggak pernah tahu kan nanti setelah ini bakalan ada kesempatan apa lagi gitu. You will never know if you never try. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita belum mencoba. Dan namanya usaha itu juga cocok-cocokan ya, kita nggak tahu nih mana usaha yang cocok sama kita, jadi nggak ada salahnya dicoba semuanya biar nambah lagi pengalaman hidup. BTW usaha ini belum ada nama ya, jadi aku kasih stiker ucapan terima kasih aja yang aku beli kemarin. Kalau teman-teman punya ide kira-kira usaha ini enaknya dikasih nama apa, boleh ya tulis di komen. Ini aku packing pakai tin wall sesuai request ibu-ibu ya, karena mereka nggak mau aku packing pakai plastik, katanya susah untuk ngedefrostnya alias mencairkan ayamnya, jadi lebih nyaman pakai tin wall. Oke. Dan ini aku masih packing itu seadanya karena aku masih belum prepare apa-apa, namanya juga dadakan ya, tapi tetap aku usahakan untuk memberikan yang terbaik. Kalau teman-teman punya ide dan saran boleh ya di komen terkait packingnya, karena ya aku baru pertama kali, jadi mohon maaf lah kalau masih banyak kesalahan yang mungkin aku lakukan ya.
Sejauh ini aku masih terima orderan dari teman-teman di sekitar ya. Kalau teman-teman Lombok lainnya pengen cobain ayam ungkep aku, ayam Laosnya, boleh ya DM aja ke Instagram. Oh iya, BTW ini aku lagi kasih label ya per boxnya. Jadi aku lupa banget untuk beli kertas stiker label gitu. Ini kan pesanannya beda-beda ya, jadi harus dikasih nama biar nggak ketuker. Karena aku belum beli stiker labelnya, aku bikinlah sendiri ya labelnya pakai kertas dan selotip yang aku punya di rumah. Buat sementara ya, daripada ketuker, nanti aku bakal beli deh stiker labelnya. BTW ini aja kegiatan aku untuk hari ini. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.